Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Frida Kapoh STH. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita menghadap Tuhan, marilah kita menyanyikan Mars PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersamarak bersahaja saleh baba luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah
Ibu-ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Bapa kepada kami sepanjang kehidupan kami. Sampai pada hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar Bapa, kami akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Frida Kapo Samboaga. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti boleh berkenan kepada Bapa di surga. Berkati Ibu Pendeta Frida ini ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Terimalah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ibu-ibu, marilah kita bermazmur pujian yang diambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 12. Saya membacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu membacakan ayat yang genap. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia yang berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ibu-ibu, kembali kita bernyanyi dari PKJ 212 ayat yang 1, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita siapkan perikop bacaan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31
dan 32. Kalau sudah kita temukan perikop bacaan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita beroleh kekuatan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur sebagai kaum perempuan yang Engkau berkati dalam pertumbuhan karakter kami. Kami sangat bergantung penuh pada kuasa pengajaran firman-Mu Tuhan, agar karakter Kristus begitu kuat menguasai dan mengendalikan seluruh eksistensi hidup kami sebagai perempuan-perempuan Tuhan yang takut akan Dikau. Tolong berkati kesiapan hati kami untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar, yang kami baca, sungguh Tuhan memberi pencerahan mata rohani kami untuk bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, firman yang dibicarakan lewat perbuatan kami untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu, dan Roh Tuhan melingkupi hidup kami, agar kami berlimpah hikmat marifat sorgawi untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melaksanakannya di setiap langkah kehidupan kami. Sekarang bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32 yang mengatakan demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Para kaum perempuan yang diberkati Tuhan, ibu-ibu PKP, GPIB Kasih Karunia Medan yang dikasihi dan mengasihi Allah, dan yang tetap memilih setia beribadah, walau dari rumah saja mengikuti ibadah online ini, karena kita mengikuti arahan pemerintah kita, wali kota yang mencanangkan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita membangun mezbah doa dalam keluarga kita masing-masing. Tentunya kita percaya jika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dimanapun kita beribadah, Allah hadir memberkati setiap orang yang menyembah Dia. Dan dari mimbar GPIB Kasih Karunia Medan, saya sampaikan salam berkat penuh damai sejahtera bagi semua ibu-ibu PKP
dan pemirsa yang mengikuti ibadah online ini dengan penuh kekuatan Allah. Saudara-saudaraku, ada ungkapan bijak mengatakan demikian. Kebesaran sejati adalah menjadi hebat, kuat dalam kondisi, dalam keadaan kecil dan lemah sekalipun. Saya ulangi, kebesaran sejati adalah menjadi hebat dan kuat dalam keadaan kecil dan lemah sekalipun. Saudara-saudara, ungkapan ini tersirat dalam pengajaran Tuhan Yesus sesuai perikop bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32 yang mengajarkan tentang hal kerajaan sorga, dianalogikan dengan biji sesawi. Kita mungkin bertanya-tanya, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus sengaja memakai ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan kerajaan sorga? Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai ilustrasi yang lebih spektakuler? Bukankah yang mau disampaikan adalah pengajaran tentang kerajaan sorga? Apa maksudnya? Saudara-saudara, biji sesawi itu adalah jenis bijian yang paling kecil. Dalam bahasa Latinnya Brassica nigoa. Ini dipakai Tuhan Yesus sebagai ilustrasi, tentunya menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Biji yang ukurannya berdiameter 0,5 milimeter ini sangat kecil, bahkan sangat halus seperti butiran pasir pantai. Tapi ternyata saudara-saudara, biji sesawi yang kecil ini punya potensi yang besar karena di dalamnya ada kandungan vitamin A, vitamin B, juga kalsium. Selain itu saudara-saudara, biji sesawi ini berkhasiat sekali untuk memberi nutrisi pada kulit wajah. Biasanya kaum perempuan akan mencarinya untuk pakai masker dari biji sesawi. Tapi tidak hanya itu saudara-saudara, biji sesawi juga bisa mencegah penyakit kanker, kanker serviks, kanker usus besar, kanker kandung kemih. Wow, luar biasa saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara juga berkhasiat menurunkan kadar kolesterol, tapi meningkatkan kesehatan jantung. Karena biji sesawi yang kecil dan halus ini ternyata memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung manusia. Dan di samping itu saudara-saudara, biji sesawi yang kecil dan sangat halus ini ternyata mampu memberi cita rasa pada olahan masakan menjadi lezat dan nikmat. Jadi sangat jelas saudara-saudara bagi kita alasannya mengapa Tuhan Yesus pakai ilustrasi biji sesawi sebagai analogi tentang kerajaan sorga. Tapi ternyata bukan hanya pada biji sesawi yang Yesus mau soroti. Tetapi yang Yesus mau soroti atau tekankan adalah pada proses biji sesawi ini bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi. Tidak hanya besar, tidak hanya tinggi, tapi sesuatu yang besar dan tinggi ini memberikan perlindungan. Dikatakan saudara-saudara pada ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, dikatakan begini, it is quite small seeds go, but in course of year it grows into a huge pine tree, and eagles build nests in it. Ya,
eagles. Jadi bukan birds. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, eagles. Artinya apa saudara? Elang. Wow, saudara-saudara, burung elang itu sejenis unggas yang ya ukurannya besar. Sayapnya juga lumayan lebar. Jadi dia tidak mungkin membangun atau membuat sarang di pohon yang kecil. Dia senang terbang yang tinggi, pasti dia akan cari pohon yang tinggi, di mana dia merasakan aman untuk menempatkan anak-anaknya di sarang tersebut. Jadi saudara-saudara, dapat kita bayangkan setinggi apa pohon sesawi itu ya, karena burung-burung elang bersarang di dalamnya. Bahkan dikatakan saudara-saudara, dahan pohon sesawi itu besarnya paling kecil ukuran lengan orang dewasa. Lengan orang dewasa yang gemuk. Nah, coba saudara cari aja deh. Orang gemuk lengannya seperti itulah. Batang atau dahan biji sesawi yang paling kecil. Berarti ada lagi yang lebih besar. Ini satu keunikan, makanya Tuhan Yesus pakai ilustrasi biji sesawi karena bukan lihat biji sesawinya, tapi lihat pertumbuhannya dari sesuatu yang nothing, yang tidak punya apa-apa, ya, tapi kemudian menjadi sesuatu yang something, sesuatu yang berarti. Dikatakan burung-burung bernaung di dalamnya. Saudara-saudara, ini mengartikan makna pengajaran Tuhan Yesus yang menganalogikan kerajaan sorga dengan biji sesawi. Lalu apa relevansinya bagi kita? Apa relevansinya bagi ibu-ibu PKP, kaum perempuan, khususnya PKP GPIB Kasih Karunia Medan? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang terkandung dalam pengajaran Tuhan Yesus ini. Pertama, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan, kebesaran sejati adalah menjadi hebat dan kuat dalam keadaan kecil dan lemah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin menyatakan pertumbuhan anugerah Allah itu jangan dianggap sepele dalam diri setiap orang, dalam diri setiap ibu-ibu. Pertumbuhan anugerah Allah itu meskipun terlihat kecil, bahkan terlihat lambat, sama seperti biji sesawi, dia tidak langsung ditanam langsung tumbuh pohon besar, dia berproses. Maka saudara-saudara, dalam proses tangan kuasa Allah, karakter kepribadian seorang ibu bisa menjadi seperti pohon yang tinggi dan besar. Tidak peduli seberapa kecil dan lemahnya kita, bahkan mungkin tidak dianggap penting apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah ibu-ibu persembahkan untuk Tuhan melalui gerejanya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Di tangan kuasa Allah, apa yang ibu-ibu kerjakan itu berarti. Tuhan punya kuasa untuk memberkati apapun yang kita persembahkan dalam keadaan kecil maupun lemah. Tetap teruslah bergerak menuju berbagai kemungkinan yang mengejutkan mata dunia. Karena dalam tangan kuasa Allah, dalam kegerakan Roh Kudus, kita yang kecil, yang lemah ini akan menjadi sesuatu yang besar, the biggest, sesuatu yang kuat. Kita lihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana para rasul tampil seperti biji sesawi, dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap lemah oleh mata dunia. Apalagi jika dibandingkan dengan para pemuka besar dunia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang ini. Tentu kita akan terkejut, kok bisa? Ternyata yang dianggap kecil, yang dianggap lemah oleh dunia sangat berpengaruh
bisa menimbulkan kegelisahan, kepanikan, ketakutan. Karena mereka tidak percaya pergerakan para rasul, pelayanan Tuhan Yesus yang begitu spektakuler. Padahal siapa para rasul itu? Hanya sekelompok orang yang tidak punya kedudukan atas di tatanan masyarakat pada waktu itu. Mereka hanya nelayan-nelayan miskin yang tidak masuk hitungan logika dunia bisa menjadi sesuatu yang besar. Tapi karena mereka dipakai Tuhan Allah untuk menyatakan perkara besar dalam pertumbuhan dan pergerakan gereja Tuhan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Gereja Tuhan terus merambat hebat sampai saat ini, bahkan sampai akhir dunia. Gereja Tuhan akan terus menyatakan kuasa Allah yang maha dahsyat. Demikian pula saudara-saudara, kita sebagai ibu-ibu PKP yang mungkin kita juga adalah orang kecil dalam tanda kutip di tengah masyarakat kita, hanyalah sekelompok orang kecil yang biasa saja, bahkan nyaris lemah. Ibu-ibu mungkin hanya seorang ibu rumah tangga dengan strata sosial ekonomi, dengan kapasitas pengetahuan yang terbatas, dengan kedudukan yang tidak terlampau wow di tengah masyarakat. Tapi saudara-saudara, ketika Allah menetapkan hidup kita untuk menjadi seperti biji sesawi, maka bukan hal yang mustahil, saudara-saudara, kita dimampukan untuk menjadi sesuatu yang besar di tangan kuasa Allah. Sebutir biji sesawi bukan hal yang mustahil. Ibu-ibu yang mungkin lebih kecil, lebih lemah dari sebutir biji sesawi, Tuhan berkehendak ibu-ibu menjadi berkat yang besar seperti a huge pine tree, pohon yang rindang, pohon yang memberi perteduhan, pohon yang memberi kesejukan, suasana hati damai sejahtera bagi setiap orang yang dekat, yang bernaung di samping ibu-ibu. Itulah kerajaan Allah, itulah suasana yang kita hadirkan, penuh damai sejahtera Allah. Maka saat itulah kerajaan sorga sedang ibu-ibu bangun di dalamnya. Ibu-ibu menjadi a huge pine tree, pohon rindang yang menyejukkan. Pertama dalam keluarga dulu. Dalam keluarga jadilah seorang perempuan yang penyejuk hati suami, pemberi motivasi bagi anak-anak. Jangan mudah mengeluarkan umpatan, jangan mudah melontarkan kata-kata pedis yang menoreh luka, karena itu tidak pernah mendatangkan berkat bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi tebarkanlah perkataan penuh kasih karunia Allah, penuh dengan hikmat Allah, sehingga suami, anak-anak merasa at home di rumah. Rumah tidak menjadi hotel, tempat makan dan tidur saja, tapi rumah bukan host, melainkan home, suasana damai sejahtera Allah, kerajaan sorga. Ibu-ibu bangun dalam keluarga, tapi tidak hanya berhenti dalam keluarga, harus menjadi berkat. Ketika keluar dari pintu rumah, maka ibu-ibu harus tetap menjadi a huge pine tree, pohon besar yang rindang, sekalipun kecil, tidak punya status sosial yang hebat, tapi karakter ibu-ibu memberikan keteduhan, kesejukan bagi banyak orang. Kan sekarang nggak boleh keluar, Bu Pendeta. Oh iya, kita sedang mengadakan atau mengikuti arahan pemerintah, wajib PPKM, betul. Tapi dalam dunia maya tidak ada PPKM, ya toh?
Jari-jari kita yang cantik dan lentik ini cepat sekali typing kalimat frasa demi frasa, lalu kita share lewat chattingan WA. Saudara-saudara, kenapa dulu ketika pandemi di tahun, sebenarnya pandemi seperti COVID-19 ini sudah pernah ada pada puluhan tahun yang lalu. Tapi persoalannya cepat ditangani. Kenapa saudara-saudara? Karena kecanggihan IT belum seperti sekarang. Sekarang ini kan teknologi, wow, dalam hitungan detik berita bisa tersebar. Banyak orang terpapar COVID-19 karena stres. Bukan hanya kondisi ekonomi yang semakin sulit, tapi hoax, berita-berita, sharing lewat WA yang bikin shock terapi, bikin jantung up tensi. Nah ini saudara-saudara harus diwaspadai oleh kita sebagai kaum perempuan, ibu-ibu. Tetap jadilah a hug pine tree, pohon besar yang memberikan kesejukan lewat dunia maya. Pohon sesawi yang kecil itu bisa menjadi pohon yang besar, memberikan perteduhan bagi banyak burung di dalamnya. Itu juga gambaran bagi karakter ibu-ibu, agar bisa memberi kesejukan lewat chattingan WA group. Dalam hal ini tentunya WA group PKP Kasih Karunia Medan. Sesuai namanya, kasih karunia Medan. Maka kasihlah karunia Allah lewat chattingan grup. Hindari saling berdebat, karena itu menjauhkan kita dari berkat Allah. Ya, kita berdebat, kita saling mengumpat lewat WA, chattingan WA, itu jauh dari berkat. Tapi sharinglah sebanyak-banyaknya penguatan hati, membangun karakter iman yang dalamnya saudara-saudara sedang membangun kerajaan sorga lewat chattingan grup. Amin saudara-saudara, ibu-ibu. Tuhan berkati ibu-ibu PKP yang selalu bersaing untuk bagaimana bisa memberikan penguatan kepada sesama lewat chattingan WA grup. Hindari perdebatan, karena itu jauh dari berkat Tuhan. Saya kalau sudah berdebat lewat WA grup, saya akan keep silent, karena bagi saya itu menjauhkan saya dari berkat Tuhan dan merusak karakter saya. Saya lebih senang untuk bisa sharing firman Tuhan, karena ini yang kita butuhkan di masa-masa sulit. Yang kedua, ibu-ibu kasih, sekalipun kita kecil seperti biji sesawi, bahkan lebih lemah dari biji sesawi, tapi di tangan kuasa Allah kita dapat menjadi a hug pine tree, pohon besar yang rindang, yang menyejukkan. Tapi untuk menjadi pohon sesawi yang besar, yang rindang, yang menyejukkan, saudara-saudara, tidak hanya berdiam, tidak hanya pasrah, tidak hanya mengeluh. Tuhan memang memelihara umatnya yang kecil, tapi Tuhan tidak pernah memberkati mereka yang menghabiskan waktu dengan mengeluh, pasrah, dan pesimis. Yang Tuhan inginkan adalah jadi lebih kreatif daripada sekedar mengeluh akan keterbatasan diri. Jadilah pribadi yang berproses. Lewat pandemi ini kita melihat banyak kreativitas yang mulai lahir dari potensi setiap orang, ya. Dulu-dulu mana kenal kita shopping online, kan begitu ya. Sekarang wah gencar orang share tentang penjualan ini itu. Itu salah satu bentuk kreativitas. Ketimbang menghabiskan waktu dengan mengeluh, proses next step harus growing. Langkah selanjutnya harus growing. Artinya saudara-saudara, kalau ibu-ibu tidak mau bertumbuh di dalam kuasa pemeliharaan Allah, maka ibu-ibu akan tetap selamanya menjadi biji sesawi yang kecil,
yang lemah dan tidak berguna. Karena itu berproseslah. Jika kita mau bertumbuh, maka sama seperti biji sesawi yang mentransformasikan dirinya menjadi one of the biggest tree in the world, menjadi salah satu pohon terbesar di dunia. Demikian juga ibu-ibu PKP, jika mau bertumbuh, berproses, pasti ibu-ibu juga dapat mentransformasikan diri menjadi one of the biggest tree in the world, menjadi pohon yang besar di dunia keluarga, di dunia pelayanan gereja, di dunia pelayanan masyarakat. Pohon yang membawa kesejukan di dunia sosial media. Jangan sebar hujatan, jangan sebar kebencian. Sebarlah kata-kata yang membangun karakter, mengingatkan dan menguatkan sesama. Lalu bertumbuh ke arah apa, ibu-ibu? Kalau biji sesawi dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, maka ibu-ibu Tuhan, semua anak-anak Tuhan, bertumbuhlah menuju pembentukan karakter Kristus di dalamnya. Bagaimana bisa kita bertumbuh ke arah karakter Kristus? 3 syarat utama yang harus ibu-ibu lakukan. Pertama, keep learning of Bible. Keep learning of Bible. Ini kunci utama. Tetap bertekun membaca, ya, membaca, mendalami. Jangan cuma baca, dalami firman Tuhan yang ibu-ibu baca. Lewat KBA, komunitas baca Alkitab di Gereja Kasih Karunia Medan ini, saya berusaha memberikan pendalaman kepada anggota KBA, dan puji Tuhan, semua mengikuti dan semua diberkati. Saya yakin perlahan tapi pasti karakter spiritual, karakter Kristus akan terbentuk dalam diri setiap anggota KBA ini atau seluruh jemaat, lebih dekat kepada Kristus, lebih menyenangkan hati Allah. Jadi pertama, learning of Bible, pelajari, dalami firman Allah. Walaupun KBA ini hanya beberapa orang, tapi saya yakin yang kecil, ya hanya beberapa orang kecil kan, tapi bisa menjadi berkat besar bagi persekutuan GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, keep in faith, hope, and love. Pelihara, jaga, rawat iman. Pelihara, jaga, rawat pengharapan. Pelihara, jaga, dan rawat kasih Allah. Itu akan membentuk pertumbuhan kita menjadi one of the biggest tree in the world. Ibu-ibu akan menjadi pohon yang besar, yang kokoh, yang memberikan perteduhan bagi banyak orang. Dan yang terakhir, keep hear of God's sight. Belajar pertajam pendengaran, kepekaan pendengaran ibu-ibu pada suara Allah, ketimbang tipis telinga dengan gosip, dengan fitnah, dengan hoax, dengan rumor. Aduh, jangan deh. Hari gini mau baperan dengan hoax, dengan rumor, dengan fitnah, kasihan. Kita mau bawa diri kita sehat, kuat, maka kita harus lebih peka mendengar suara Allah ketimbang kita tajam, tipis bahkan dengar suara di sekitar kita. Sekarang ini kita bukan hanya terkena pencemaran, polusi udara, ya. Di masa pandemi ini bukan hanya pencemaran polusi udara, tapi juga pencemaran akibat polusi suara. Maka lebih baik pakai masker aja deh, diam. Tapi juga walaupun pakai masker, jari-jari kita bicara lewat chattingan. Karena itu ibu-ibu yang kekasih, siapapun dan dimanapun ibu-ibu, kalau baca WA,
Kalau baca sosmed, Facebook, IG dan seterusnya, pertajam dulu pendengaran ibu-ibu pada suara Allah, supaya hati, pikiran, perasaan kita bisa menyaring. Ini bermanfaat enggak untuk pertumbuhan karakter Kristus dalam diri saya? Kalau tidak, clean chat, bersihkan semua chat. Saya begitu. Saya kalau baca chatnya enggak bermanfaat, enggak berbobot, saya hapus. Pertama, bikin berat handphone saya. Kedua, bikin berat jiwa saya. Maka saya tidak mau. Saya mau karakter saya terbentuk karena sharing orang-orang yang diutus Allah menjadi penguat hati saya. Saya mau ibu-ibu juga pertajam pendengaran pada suara Allah untuk apapun yang kita kerjakan. Maka pasti Allah berkati. Kolose 3 ayat 23 katakan begini, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apakah sebuah hujatan itu untuk Tuhan? Apakah sebuah fitnah itu untuk Tuhan? Apakah sebuah hinaan itu untuk Tuhan? Saya rasa tidak. Karena itu hati-hati. Ketika kita men-sharing apapun, mari kita pikirkan apakah ini memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita membaca setiap sharing apapun dalam WA, dalam Facebook dan seterusnya, peka, pertajam telinga kita pada suara Tuhan. Karena suara Tuhan yang akan menyaring, ini boleh kamu simpan di hatimu. Itu harus kamu masukin di tong sampah, kan begitu ya? Kalau digambar itu pasti ada sampah, buang saja di sampah, karena itu tidak berguna dan tidak bermakna bagi kita. Karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa pertumbuhan hidup kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, punya kedudukan, punya jabatan, bukan itu. Tapi kita sadar dengan penuh kerendahan hati bahwa kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat hanya karena kita bergantung pada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, percayalah pertumbuhan karakter adalah buah karya Roh Kudus yang membimbing kita menjadi pribadi yang kuat, tapi sangat rendah hati, yang menyejukkan, tapi punya sikap yang tegas, menolak segala bentuk kejahatan, pengaruh-pengaruh buruk. Itu tidak akan pernah kita tempatkan dalam ruang kehidupan kita. Memang kita memberikan kesejukan, tapi bukan berarti kita kompromis, mentolerir apapun pengaruh buruk, pengaruh jahat dari pihak luar. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus lebih kuat mempengaruhi kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang santun, yang menyejukkan, berperilaku sangat terhormat sebagai perempuan-perempuan Tuhan berhikmat Allah. Kita terhormat bukan karena kekayaan, kita terhormat bukan karena jabatan, status sosial, atau pendidikan yang tinggi, tapi kita terhormat karena kita berhikmat Allah. Jadilah ibu-ibu berkarakter, a huge pine tree, supaya menjadi one of the biggest tree in the world, menjadi pohon yang besar di tangan kuasa Allah, dan banyak orang merasakan kesejukan, ketenang teduhan ketika berada di dekat kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan dengan pujian Gita Bakti 288, kaum perempuan bukanlah kaum lemah. Diciptakan
sukacita di dalam rumahnya. Saudara-saudara, kita sehati menaikkan syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena pada saat ini firman-Mu memberkati hidup kami, khususnya memberkati para kaum perempuan, ibu-ibu PKP, lebih khusus PKP GPIB Kasih Karunia Medan, yang pada saat ini mengikuti ibadah PKP secara online dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan menilik setiap hati, jiwa, dan roh yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati yang menghamba pada kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu, kami menerima pengajaran yang sangat berharga bagi kami, agar kami tidak mengeluh, tidak kecewa dengan keadaan kami yang kecil dan lemah. Tapi ketika kami bergantung pada tangan kuasa Allah, kegerakan Roh Kudus akan memampukan kami lebih dari sebutir biji sesawi yang kecil, bisa menjadi pohon yang begitu besar, yang memberikan pernaungan, kesejukan pada banyak pihak. Kami pun rindu Tuhan, menjadi pribadi yang memberikan kesejukan bagi banyak orang, bukan melihat suku, bukan melihat strata sosial, tapi melihat Kristus ada di hati mereka. Tuhan, berikan kami kekuatan, khususnya ibu-ibu PKP Kasih Karunia Medan, agar selalu Tuhan berkati lewat proses pertumbuhan karakter kaum perempuan ini, agar di dalamnya Tuhan mereka semakin mengenal siapa Allah yang mereka sembah, mereka semakin menaruh hormat dan hidup penuh hikmat Allah dalam menyikapi segala hal yang ada di sekitar mereka. Tuhan tolong, berikan petunjuk-Mu Tuhan untuk tiap langkah juang para kaum perempuan yang Tuhan tahu ada begitu banyak beban pergumulan di pundak kehidupan mereka. Tanggung jawab kaum perempuan, para ibu rumah tangga, dari matahari terbit sampai mata suami terbenam, kaum perempuan, kaum ibu terus bekerja, terus berusaha untuk menjadi berkat bagi keluarga. Tolong Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada semua kaum perempuan, agar mereka dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berkati boleh menjadi tiang doa dalam keluarga, memberi kesejukan bagi suami dan anak-anak. Dan di dalamnya Tuhan, kami percaya tidak sia-sia apapun yang diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam persekutuan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiap keluarga rumah tangga yang punya banyak pergumulan akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan karena kehadiran kaum perempuan yang takut akan Tuhan, berhikmat Allah, dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk PKP Kasih Karunia Medan yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk pengurus kami yang Tuhan berkati, yang Tuhan kuatkan mereka dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan mereka sebagai pribadi yang diurapi Allah. Biarlah Tuhan mereka yakin pada pekerjaan roh Tuhan, sekalipun mereka hanya sekelompok kecil, tapi seperti biji sesawi, kami percaya mereka akan Tuhan pakai untuk mengerjakan perkara besar, karena mereka dimiliki oleh Engkau Allah yang maha besar. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan program PKP Kasih Karunia Medan. Tuhan berkati semua anggota PKP, ibu-ibu PKP, biarlah mendukung dalam doa dan kerja. Sekalipun kami masih dalam masa pandemi ini, bahkan saat ini kami harus mentaati anjuran pemerintah untuk PPKM. Tapi kami percaya kami tidak akan mati kreativitas. Lewat pengurus yang kreatif, ibu-ibu PKP Kasih Karunia Medan akan terus berproses, beraktivitas yang berkualitas, bermanfaat, dan menjadi berkat lewat chattingan grup maupun lewat kegiatan-kegiatan ibadah online
kami saling menguatkan di dalamnya Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang dalam pergumulan sakit, kelemahan fisik, kepudaran pengharapan. Kami mohon Tuhan tolong jaga semangat hidup mereka. Kiranya Roh Kudus menguatkan mereka Tuhan untuk terus berjuang di dalam pertolongan Tuhan yang pasti memberkati mereka lebih dari seorang pemenang. Kami menyerahkan Tuhan, ibu-ibu PKP Kasih Karunia Medan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk gerejamu. Tuhan berkati dalam dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan berkati para pendeta, penatua diaken, dan semua unsur misioner, badan unit misioner yang ada dalam gerejamu. Tuhan berkati agar lewat kebersamaan kami melayani Tuhan dalam kasih dan mengasihi Tuhan dalam pelayanan yang penuh damai sejahtera. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan gerejamu ini. Kami menyerahkan Tuhan gerejamu di tengah kesaksian lingkungan masyarakat Kota Medan ini. Tuhan berkati. Kami mendoakan pemerintah kami, gubernur kami, wali kota kami, biarlah Tuhan kondisi yang sangat darurat ini di masa pandemi ini Tuhan boleh kami lalui dalam pertolongan Tuhan dengan kebersamaan kami mendukung program pemerintah. Tuhan berkati pemerintah kami agar semakin bijak arif dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami rakyat-Mu Tuhan boleh selamat melewati masa-masa teramat sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara kami, sesama kami yang bergumul dalam derita sakit mereka karena terpapar COVID-19. Kami mohon Tuhan, roh kekuatan melingkupi kehidupan mereka agar mereka bertahan dalam perjuangan melawan keganasan COVID-19 ini. Tuhan juga berkati para medis selaku garda terdepan, pejuang terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, perlindungan kuasa Roh Allah agar mereka tidak terpapar COVID-19 karena mereka harus merawat pasien yang begitu banyak. Bahkan sekarang Tuhan banyak rumah sakit yang sudah tidak sanggup lagi menerima kehadiran pasien karena COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampunanmu ya Tuhan. Tolong Tuhan, jangan terlampau lama Engkau murka atas salah dan dosa kami. Berkenanlah Tuhan menghalau semua amukan badai COVID-19 ini. Dan berilah kami keselamatan daripadamu Tuhan, sehingga dunia ciptaanmu ini dipulihkan oleh kuasa-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena di masa pandemi ini juga kami bisa beribadah dengan kecanggihan IT, teknologi. Kami beribadah dengan live streaming maupun ibadah online. Kami mohon Tuhan berkati ibadah yang kami kerjakan pada saat ini secara online. Tuhan berkati tim multimedia yang mengemas acara ini dengan begitu rupa. Biarlah pekerjaan mereka menjadi persembahan yang harum untuk memuliakan Tuhan lewat kreativitas multimedia. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pengurus PKP yang boleh melayani Tuhan sebagai liturgos, sebagai pemandu pujian, demikian juga organis dan soundman. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan juga untuk koster yang menyiapkan ruang ibadah ini untuk proses tag video ibadah online Pelkat PKP. Terima kasih Tuhan untuk semua pihak yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati demi terlaksananya ibadah online Pelkat PKP GPIB Kasih Karunia Medan. Tuhan berkati semua pelayanan kami agar berkenan di hati Tuhan dan juga menjadi berkat penguat iman bagi umat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita. Dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ibu-ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, kami mengucap syukur atas segala hal yang Engkau masih berikan kepada kami, keluarga dan pekerjaan kami. Engkau berkati, sehingga kami Engkau mampukan untuk bisa memberikan persembahan ini. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus adalah sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Warta PKP Kamis 15 Juli 2021. 1. Pengurus mengucapkan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Nyonya Frida FKTKVO STH. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayan ibu dan keluarga. Sehubungan dengan PPKM, maka kegiatan PKP untuk sementara ditiadakan. Ada pemberitahuan dari pengurus harian Majelis Jemaat untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening GPIB KKM. 3. Diinformasikan kepada ibu-ibu PKP bahwa laporan keluarga keuangan dapat dilihat di WA Grup Warta PKP. Demikian Warta PKP, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Ibu-ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar. Biarlah oleh pertolongan tangan kuasa Allah, sekalipun kita kecil dan lemah, tapi kita dimiliki oleh Allah yang maha besar, yang memampukan kita semua melakukan perkara yang besar, menjadi a huge pine tree, the biggest of tree in the world. Mari berdiri untuk menyambut pengutusan Allah dengan pujian Kidung Jemaat 284 bait 1 dan 10. Pengikut Kristus nyanyilah, berdendang dan menari, terhibur oleh kurnia, bersatu dalam kasih, terang mulai berseri, yang dari surga diberi, harganya paling mahal. Karyaku dan ajaranku mestilah kau terapkan, sehingga dunia penuh semarak kerajaan. Hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia, hayatilah sabdaku. Ibu-ibu kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Kita saat teduh sejenak. Ibu-ibu PKP, khususnya PKP GPIB Kasih Karunia Medan, terima kasih sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi berkat bagi ibu-ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.